Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungannya serta doa terhadap saya serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Silva Dianawati, mahasiswa aktif semester 6, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tadris Umum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab yang pertama, yakni di pendahuluan. Nah, sebagai seorang peneliti dalam melakukan penelitian, disadari atau tidak, kita memiliki cara pandang tersendiri terhadap suatu objek masalah atau peristiwa yang sedang diteliti. Nah, setiap penelitian itu berlandaskan oleh paradigma. Paradigma itu cara pandang yang membentuk kerangka berpikir peneliti dalam memahami dan berinteraksi dengan objek penelitian. Nah, untuk memperdalamnya, mari kita bahas satu persatu. Nah, baik, di poin pertama di sini ada paradigma. Nah, kita tuh cari tahu ya pengertian dari paradigma. Paradigma adalah cara memahami realitas sosial yang pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dan dipopulerkan oleh Robert Rich pada tahun 1970. Menurut Kuhn, paradigma terbentuk dari pola berpikir tertentu yang menghasilkan cara mengetahui realitas secara spesifik. Nah, beberapa ahli juga mendefinisikan paradigma, seperti Ryder pada tahun 1980, Molleng 2005, Bogdan dan Bicklin pada tahun 1982, Harmon pada tahun 1970, serta Denzin dan Lincoln pada tahun 1994. Nah, dapat disimpulkan secara sederhana, paradigma adalah sistem keyakinan dasar yang membantu menjawab pertanyaan tentang hakikat realitas, hubungan peneliti dengan realitas, serta cara peneliti memahaminya. Dalam penelitian, paradigma menjadi landasan dalam melihat fenomena, baik sebagai realitas tunggal maupun realitas yang beragam. Nah, untuk poin yang kedua, di sini ada paradigma dan metodologi penelitian. Nah, perlakuan penelitian terhadap sebuah gejala atau fenomena sebagai dampak dari paradigma yang dipilih akan berdampak secara metodologis terhadap pendekatan penelitian dan akan berdampak pada metodologi penelitian. Paradigma ini berdampak pada jenis pendekatan, yaitu cara mendekati objek sehingga karya budaya sebagai struktur makna dan dapat diungkap secara jelas. Pendekatan pada akhirnya berdampak pada metodologi. Metodologi yang dimaksud bukan sekedar ilmu tentang metodologi atau metode, melainkan sebuah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, proporsi, model, hipotesis, teori, dan termasuk metode itu sendiri. Paradigma dalam penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme. Paradigma kuantitatif berpandangan bahwa sumber ilmu itu terdiri dari dua, yaitu pemikiran rasional dan empiris. Selanjutnya, paradigma penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif menggunakan paradigma interpretif atau fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu sosial. Paradigma kualitatif berpandangan bahwa fenomena sosial budaya dan tingkah laku manusia tidak cukup dengan merekam hal-hal yang tampak secara nyata, melainkan juga harus mencermati secara keseluruhan dalam totalitas konteksnya. Paradigma dalam penelitian kualitatif adalah konstruktivisme, pospositivisme, dan teori kritis. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada perbedaan paradigma kuantitatif dan kualitatif. Nah, perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif terdapat
perbedaan yang sangat fundamental. Untuk yang pertama di sini ada kuantitatif. Pertama itu mengukur fakta yang objektif, kedua terfokus pada variabel-variabel, tiga reliabilitas itu merupakan sebuah kunci, empat bersifat bebas nilai atau pengujian terhadap gejala atau fenomena, tidak dikaitkan dengan budaya atau nilai-nilai budaya masyarakat yang melatar belakangi fenomena tersebut. Yang kelima, tidak tergantung pada konteks. Yang keenam, terdiri atas kasus atau subjek yang banyak. Yang ketujuh, menggunakan analisis statistik. Yang kedelapan, peneliti itu tidak terlibat. Nah, untuk yang penelitian kualitatif, itu yang pertama mengkonstruksi realitas sosial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa. Yang ketiga keaslian itu merupakan sebuah kunci. Yang keempat nilai hadir dan nyata atau tidak itu tidak bebas nilai. Yang kelima, terikat pada situasi atau terikat pada konteks. Yang keenam, terdiri atas sedikit kasus atau subjek. Yang ketujuh, bersifat analisis tematik. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, peneliti itu juga terlibat. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir adalah titik tolak berpikir logika penelitian yang anggapan dasarnya diterima oleh peneliti. Kerangka berpikir merupakan pijakan atau dasar dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Nah, di sini kan ada dua nih. Yang pertama ada kualitatif dan yang kedua ada kuantitatif. Dalam kerangka berpikir kualitatif memandang bahwa empiris itu dikonstruksi secara sosial, yakni berdasarkan kesepakatan. Jadi disebut metodologi penelitian kualitatif sebenarnya mencakup sebuah cara pandang atau pemaknaan terhadap empiris yang dikonstruksi secara sosial berdasarkan kesepakatan subjektif. Selanjutnya yang kedua ada kerangka berpikir kuantitatif. Nah, kerangka pemikirannya itu dalam sebuah penelitian kuantitatif sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir penelitian dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang akan diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. Selanjutnya dan poin yang terakhir di sini ada kapan memilih pendekatan. Nah, di sini sebenarnya itu pendekatan kuantitatif dan kualitatif, tetapi juga ada metode kombinasi dari keduanya. Antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif itu tidak perlu dipertentangkan karena saling melengkapi dan saling memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk yang pertama, penelitian kuantitatif. Itu digunakan apabila masalah penelitian sudah jelas, mendapatkan informasi yang luas dari populasi, mengetahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu, menguji hipotesis untuk mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur. Dan yang terakhir untuk menguji terhadap keraguan tentang validitas pengetahuan teori dan produk tertentu. Nah, untuk penelitian yang kualitatif itu digunakan apabila masalah penelitian belum jelas, memahami makna di balik data yang tampak untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan yang terakhir untuk meneliti sejarah perkembangan. Dan yang terakhir di sini untuk metode kombinasi ini itu digunakan apabila peneliti ingin melengkapi hasil penelitian kuantitatif yang diperkaya dengan data-data kualitatif yang tidak bisa digali dengan metode kuantitatif. Metode ini juga digunakan untuk menguji hipotesis hasil penelitian kualitatif. Peneliti ingin mendapatkan data yang lebih komprehensif. Peneliti ingin melakukan penelitian yang bersifat proses dengan metode kualitatif dan meneliti produk dengan metode kuantitatif. Peneliti ingin melakukan penelitian tindakan atau action research untuk menemukan tindakan yang teruji secara efektif. Dan yang terakhir, metode ini digunakan apabila peneliti ingin melakukan penelitian untuk menghasilkan produk yang teruji. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next presentasi.